Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan materi auditing yang berjudul Tes Transaksi. Perkenalkan, nama saya Alivia Ekastiani, NIM 2212. Nama saya Vindiana Rahmandani, NIM 2213. Nama saya Nabila Fajril Hakim, NIM 2214. Compliance test dan substantive test. Tes ketaatan atau compliance test atau tes recorder transactions adalah tes terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan manajemen. Jika terjadi penyimpangan dalam pemrosesan dan pencatatan transaksi, walaupun jumlah rupiahnya tidak material, auditor harus memperhitungkan pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap efektivitas pengendalian intern. Misalnya, kesalahan yang ditemukan yang pertama, bukti pengeluaran kas dan bukti-bukti pendukung tidak dicap lunas. Kelemahan, timbul kemungkinan bukti pendukung digunakan untuk pembayaran yang kedua kalinya. Compensating control yang pertama, subledger utang selalu diupdate dan setiap akhir bulan direkonsil dengan saldo utang di buku besar. Yang kedua, perusahaan memiliki bagian internal audit yang cukup kuat dan setiap bulan memeriksa kelengkapan bukti-bukti pengeluaran kas. Kesalahan yang ditemukan kedua, bukti pengeluaran kas tidak bernomor urut tercetak. Kelemahannya, timbul kemungkinan penyalahgunaan bukti tersebut untuk keuntungan pribadi. Compensating control, perusahaan menggunakan inverse fund system untuk pengeluaran kurang dari 750.000 untuk jumlah lebih dari 750.000 dibayar dengan giro yang urutan nomornya selalu diawasi. Compliance test biasanya dilakukan untuk transaksi berikut ini. Yang pertama, jenis transaksi penjualan. Jenis compliance testnya sales test. Sampel yang digunakan faktur penjualan. Yang kedua, jenis transaksi penerimaan kas. Jenis compliance testnya cash rapid. Sampel yang digunakan kwitansi. Jenis transaksi yang ketiga yaitu pengeluaran kas. Jenis compliance testnya cash distribution test. Sampel yang digunakan nomor cek atau giro. Yang keempat, transaksi pembelian. Jenis compliance testnya purchase test. Sampel yang digunakan purchase order. Jenis transaksi yang kelima yaitu pembayaran gaji dan upah. Jenis transaksi compliance testnya payroll test. Sampel yang digunakan daftar gaji. Jenis transaksi yang kelima jurnal koreksi atau penyesuaian. Jenis compliance testnya jurnal voucher test. Sampel yang digunakan biasanya jurnal voucher. Dalam melaksanakan compliance test, auditor harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kelengkapan bukti pendukung atau support dokumen. Yang kedua, kebenaran perhitungan matematis atau food cross voting extension. Yang ketiga, otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang. Yang keempat, kebenaran nomor perkiraan yang didebit atau dikredit. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan dalam substantive test antara lain: yang pertama, inventarisasi aset tetap. Yang kedua, observasi atas stock of name. Yang ketiga, konfirmasi piutang, utang dan bank. Yang keempat, subsequent collection dan subsequent payment. Yang kelima, cash of name. Yang keenam, pemeriksaan rekonsiliasi bank. Cara pemilihan sampel. Beberapa cara pemilihan sampling yang sering digunakan yaitu: yang pertama, random atau judgment sampling. Yang kedua, block sampling. Yang ketiga, statistical sampling. Terima kasih.